Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada hari ini 1 Syawal 1441 Hijrah. Untuk pertama kali kami semua dari KBRI Bandar Seri Begawan mengadakan acara lebaran tanpa sholat Id, tanpa open house, dan tanpa bertemu muka akibat dari COVID-19. Untuk itu, kita tetap semangat, kita tetap melayani masyarakat, tetap melindungi masyarakat, dan karena kita tidak jumpa, maka kita ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan... Sebelum dilanjutkan, silakan Anda tekan subscribe dan tombol lonceng agar Anda dapat menonton video-video berikutnya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, seluruh warga negara Indonesia yang berada di Brunei Darussalam, semuanya insya Allah baik-baik. Saya dari KBRI tentu ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri yang tahun ini untuk pertama-tama kali dalam kehidupan kita, terutama dalam diri saya sendiri, pertama kali kita tidak ada sholat berjamaah. Pertama juga tidak ada silaturahim terbuka atau langsung atau open house. Selama puasa pula kita juga tidak ada sholat tarawih bersama di masjid-masjid karena adanya COVID-19 ini. Tentu ini adalah sesuatu yang luar biasa terjadi tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Brunei, tapi juga di seluruh dunia. Kita mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari semua ini, hikmah untuk hidup bersih, hikmah untuk senantiasa disiplin tentang diri kita masing-masing, hikmah dalam pergaulan, dan insya Allah kita mendapatkan yang lebih dalam lagi yang kita tidak bisa baca sekarang ini. Saudara sekalian, saya yakin bahwa kita masih belum diizinkan untuk sholat di masjid-masjid pada hari Lebaran ini. Tapi saya yakin bahwa kita semuanya masih bisa melaksanakan sholat sunnah ini di rumah masing-masing. Tentu dengan keluarga sendiri, sanak saudara terbatas bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan juga sesuai dengan himbauan pemerintah Brunei Darussalam sendiri, tentu kita juga boleh mengadakan silaturahim ke saudara-saudara, ke teman dan orang tua. Tetapi sebaiknya dilakukan secara terbatas, tidak beramai-ramai, tidak bersamaan waktunya. Dan inilah salah satu cara untuk kita tetap menjaga tali silaturahim, tetapi kita menghindari kemungkinan tersebarnya wabah COVID-19 ini. Kita masih diimbau untuk terus hidup sehat, masih terus kita diminta untuk sering mencuci tangan kita dengan sabun atau dengan sanitizer. Kita masih dihimbau untuk terus memakai masker manakala kita bertemu dengan orang lain. Kita juga masih dihimbau untuk saling waspada orang-orang di sekitar kita. Kendati Brunei sudah mulai melonggarkan kebijakan social distancing, namun tetap kita harus berhati-hati. Himbauan pemerintah untuk kita mengisi aplikasi di HP masing-masing dengan Bru Health tentu silahkan dilakukan, karena dengan ini kita yakin masing-masing kita bisa melacak suhu kita masing-masing, kesehatan kita masing-masing. Kita pun bisa mengetahui kira-kira daerah mana aman kita kunjungi, dan kita pun sudah bisa juga ke restoran-restoran, ke tempat-tempat olahraga terbatas manakala kita semua menggunakan aplikasi ini. Saudara-saudara sekalian, tentu ini kita prihatin, kita tidak bisa semuanya berjumpa dengan keluarga di Indonesia, kecuali yang sudah terbang kemarin tanggal 1 ke Jakarta, tanggal 15 juga ke Jakarta, dan tanggal 17 ke Surabaya. Ya. Tentu tidak mengurangi rasa hormat kita semuanya kepada orang tua, tidak mengurangi pentingnya tali silaturahim dengan orang tua dan saudara di Indonesia, tapi ini semuanya demi kebaikan kita bersama. Kita semua pahami, kita bisa terus menggunakan sarana yang ada seperti dengan menggunakan Skype atau Zoom atau dengan WhatsApp, semuanya masih kita lakukan dengan baik. Itulah saya yakin keluarga kita di Indonesia juga menyadari, memahami
kita masih bisa berkomunikasi dengan baik semata-mata untuk menghindari penyebaran COVID-19 ke famili kita di Indonesia. Bagi saudara-saudara yang ingin pulang ke Indonesia, tentu masih bisa menggunakan jalur yang ada. Sekarang ini yang ada adalah ke Kuala Lumpur, tetapi kita harus menjamin bahwa dari Kuala Lumpur bisa langsung ke Indonesia dengan masa transit yang sesingkat-singkatnya, dan tentu tidak boleh keluar. Ada juga jalur melalui Singapura, ya silahkan, tapi sama juga harus melalui jalur yang secepat-cepatnya. Transitnya berapa lama, dengan pesawat apa, silahkan diatur. Dan KBRI apabila diperlukan, kita akan mencoba mengadakan pendekatan lagi dengan Royal Brunei Airlines, terutama bagi kawan-kawan saudara-saudara dari daerah Indonesia bagian timur yang saat ini belum ada penerbangan ke Denpasar dan sekitarnya. Silahkan kalau memang ada keperluan, terutama yang sudah habis masa kontrak kerjanya, yang sudah kena PHK, siapa tahu ada, atau yang mungkin yang selama ini betul-betul memang harus pulang ke Indonesia, ya belum ada rencana kembali ke Brunei, silahkan saja mendaftar ke KBRI. Nanti kita akan data, kalau memang jumlahnya banyak, kita akan mengadakan dengan pihak penerbangan untuk melakukan penerbangan khusus lagi. Dan tentu saja alhamdulillah perlu saya sampaikan kepada Anda semuanya, saudara kita yang sudah kembali ke Jakarta, ke Surabaya, alhamdulillah semuanya negatif, tidak ada yang positif. Tapi tetap jangan lupa harus waspada, tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Di bandara tetap akan dicek suhu badannya, tetap akan tes PCR ya, dan akan dikarantina minimal 3-4 hari sampai tes itu ada hasilnya. Nah, kemarin yang di Wisma Atlet di Jakarta dikarantina 3-4 hari, dan begitu dinyatakan negatif langsung kembali kampung halaman, dibantu oleh aparat-aparat keamanan dan instansi terkait yang ada di Indonesia. Ya, saudara sekalian, tetap bagi yang lain sekali lagi yang belum sempat bisa pulang, silahkan berkomunikasi dengan keluarga masing-masing. Silahkan bisa mengadakan maaf-maafan ya, minal aidin wal faidinnya dengan menggunakan gambar saja. Dan saya yakin inilah yang terbaik, dan mudah-mudahan setelah Lebaran COVID-19 segera pergi dari kita dan Anda sekalian boleh kembali normal ke kampung halaman masing-masing. Nah, dalam kesempatan yang bagus ini, karena kita tidak berjumpa, kita tidak ada sholat bersama di KBRI, kami KBRI dan juga Wisma tidak mengadakan open house, maka kesempatan yang baik ini saya ingin sekali lagi memberikan update tentang situasi warga negara kita. Saya ingin ulang kembali, saat ini kita masih ada saudara kita yang ada di penjara, jumlahnya masih 44 orang. 44 orang ini kemarin 13 sudah bebas ya, dan bisa ikut dalam penerbangan pesawat khusus kemarin. Nah, sekarang sisanya masih di sini, dan kebanyakan mereka kena hukuman karena overstay atau karena habis masa visanya. Ada juga pelanggaran-pelanggaran seperti yang biasa saya sebutkan. Ada yang menyelundupkan rokok, ada yang tindak kekerasan, ada yang mencuri, ya. Ada juga akhir-akhir ini, dan ini cukup memalukan, ada pula kasus yang memalsukan uang Brunei Darussalam. Ya, tentu ini sebuah hal yang sangat tidak terpuji, sangat memalukan kita, dan kita akan lakukan langkah-langkah penegakan hukum baik di Brunei maupun di Indonesia. Saya tidak ingin sekali lagi ada warga kita yang lain yang nanti ikut kena hukuman-hukuman semacam ini. Kita memalukan, kita malu, dan Brunei ini cukup baik dengan kita, maka marilah kita tunjukkan sekali lagi bahwa kita adalah warga yang baik, warga yang taat hukum, taat peraturan, warga yang memegang nilai-nilai keagamaan kita dengan baik. Itu adalah pesan-pesan saya yang sering saya ulang kepada Anda semuanya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa sampai saat ini, sampai bulan Mei ini, terdapat 18 saudara kita yang telah meninggal dunia. Ya, tahun lalu 1 tahun, Januari sampai Desember itu ada 33 orang. Sekarang baru sampai Mei sudah 18 orang yang meninggal. Innalillahi. Dan mereka ini kebanyakan menderita penyakit-penyakit kronis, jantung, pembuluh darah pecah, ya, diabetes, ya. Ini artinya apa? Saya ingin memberikan peringatan kepada kita semuanya. Artinya memang di Brunei ini makanannya enak-enak, kita sering lupa, kita makan, kita puas-puaskan,
jumlahnya pun juga kita puas-puaskan. Nah, kita sering lupa. Nah, itulah mungkin ini kesempatan yang baik di masa-masa sulit ini, kita jaga kesehatan. Ya, kita makan enak, kita nikmati, tapi tolong batasnya juga kita ukur, jangan sampai melebihi. Karena ternyata makanan yang enak, kalau kita makan melebihi dari batas yang wajar, akhirnya menjadi penyakit. Ya, inilah saya tidak ingin jumlah saudara kita yang meninggal ini bertambah. Saya tidak ingin ini. Itulah saya ingin semuanya sehat, ya, sehat walafiat. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa di penampungan kita, di shelter kita di KBRI, sekarang ada 24 orang yang masih ada. Ini alhamdulillah kita turun jumlah yang ada hari ini, karena memang kedutaan kita dari waktu ke waktu terus menyelesaikan masalah-masalah mereka. Yang datang silih berganti, tidak pernah berhenti. Yang datang terus, masalah tidak dibayar gajinya, masalah mengalami kekerasan di rumah tangga, masalah macam-macam. Ya, tetapi kita terus berkomitmen melakukan pekerjaan dengan optimal, mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Kita terus bekerja sama dengan pihak imigrasi, dengan pihak labor, ya, dengan semua yang terkait agar semua masalah diatasi. Dan ini kalau sekarang jumlahnya tinggal 24, artinya kurang 30, ini merupakan hal yang positif bagi saya. Dan memang bagi saya suksesnya KBRI bukan suksesnya tambah banyaknya orang di penampungan, tapi semakin sedikit, bahkan zero, itulah bagi saya sukses. Artinya kita mampu menyelesaikan yang mereka hadapi. Satu lagi yang ingin saya tambahkan, bahwa KBRI pun juga dari waktu ke waktu sejak COVID ini melanda Brunei, kami terus memantau keberadaan warga negara kita dimanapun berada, dan kami telah meminta semua paguyuban yang ada, kelompok-kelompok masyarakat yang ada, ya, termasuk Permai khususnya, untuk terus memantau warganya masing-masing, anggotanya masing-masing. Ya, kami tolong diberikan informasi apakah ada saudara-saudara kita yang memerlukan perhatian khusus dari kedutaan, terutama yang sudah mengalami PHK, yang kemudian mendapatkan masalah karena gajinya tidak dibayar atau mungkin sebagian dibayar, dan bahkan sampai tidak mendapatkan bahan-bahan makanan tiap hari. Untuk itu KBRI telah kemarin memberikan sekitar 600 paket sudah kita bagi-bagi, dan sekarang ini kami sudah menerima kira-kira 350 orang lagi yang menyatakan perlu bantuan, dan kami akan terus mengumpulkan, akan seleksi sampai semuanya mendapatkan bagian sembako ini. Tentu ini tidak semuanya dapat, kami memprioritaskan khusus yang betul-betul memerlukan tadi. Karena kami KBRI juga tidak memiliki anggaran cukup, kami hanya mengambil beberapa dana yang tersedia dari sana sini untuk kita berikan simbol bahwa kita care, bahwa kita peduli dengan warga kita yang dari Brunei. Bagi Anda yang kehabisan masker, KBRI masih ada, silahkan menghubungi KBRI, dan juga hand sanitizer, silahkan juga menghubungi KBRI. Saya kira itulah pesan-pesan saya, saudara-saudaraku semuanya yang ada di Brunei Darussalam. Sekali lagi, kita tetap hidup sehat, kita tetap bekerja dengan profesional, tetap kita menjaga kondisi badan kita. Dan karena kita tidak bisa berjumpa pada acara Lebaran ini, kita tidak ada open house, maka izinkan saya atas nama seluruh warga besar kedutaan kita yang ada di Bandar Seri Begawan ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan dengan COVID-19 ini kita dapat mengambil hikmah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengambil COVID ini jauh-jauh dari kita, sehingga kehidupan kita bisa normal kembali. Demikian, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.